Oke, terima kasih buat kalian yang masih setia menunggu dan menonton belajar saya menggambar. Kali ini saya mau menggambar salah seorang teman dari kecil. Nih dia, musuh dari lahiran. Dari kecil gak ada satu hal yang kelewat untuk berantem. Masalah mainan, berantem. Masalah dikit-dikit, berantem. Nah, ini dia. Jadi dia ini adalah kakak sepupu ya. Jadi masih saudara. Dan sampai saat ini udah dewasa pun masih berantem. Cuman dewasa, kalau udah dewasa berantemnya cuman bercanda, tapi mukul, canda. Kan kalau masih anak kecil mah berantem merebutin mainan, nangis. Berantem merebutin temen, nangis. Jadi sama dia ini kebetulan seumuran. Jadi dari semenjak sekolah dasar kita bareng. Di sekolah dasar kita bareng 6 tahun. Kirain melanjut ke sekolah menengah pertama nggak bakal bareng. Ternyata masih bareng. Mungkin karena saudara ya, rumah deket juga, jadi biar ada temen berangkat. Udah 6 tahun di SD bareng, 3 tahun di SMP bareng, SMA juga bareng. Waktu-waktu di SMP pernah ada yang bilang bahwa kita hampir mirip, kita adik kakaan, kita kembar. Apalagi nama depan kita itu sama. Padahal kan gantengan gua. Disangka anak kembar, disangka adik kakak. Padahal kakak sepupu. Di SMA pun bareng 3 tahun. Selesai sekolah SMA kerja. Kerja bareng lagi. Aduh, udah gedek nih saya. Dari semenjak sekolah dasar sampai kerja bukan pernah bareng ya, di sekolah bareng. Masa kerja juga bareng. Meski bareng di kerja gak lama, karena beliau sakit yang memungkinkan dia nggak lanjut kerja. Jadi dia kerja di PT yang sama cuma sebentar karena kehalang sakit, jadi keluar. Nah, kesini saya suka naik gunung, ngikut juga. Alasan saya ngajak dia naik gunung
beliau ini punya skill di bidang masak. Saya akui kemampuan beliau itu masaknya jago. Makanya saya akan selalu ajak dia kemana saya melakukan pendakian atau cuman batas camping-camping, karena skill masaknya lumayan. Jadi posisi dia di tim pendakian adalah chef. Nah, kembali lagi. Orang yang melakukan pendakian pasti keluar sifat aslinya. Ya, seperti sebelumnya saya ceritakan bahwa seseorang yang melakukan pendakian pasti keluar sifat aslinya. Nah, jadi dia ini orangnya baik, meski ada sedikit egoisnya, masih ada. Gimana nggak dibilang egois? Saudaranya kena musibah, nggak ada perhatiannya, nggak ada nggak ada perhatiannya nih, sialan nih orang. Waktu itu pendakian ke Gunung Ciremai, kaki saya dua-duanya kram. Ini orang saudara kena musibah, saudara cedera, gak ada gitu perhatiannya, jalan aja duluan. Egonya di situ. Ada lagi, di setiap pendakian dia ini pasti ribut. Gak tahu ngeributin apaan. Nah, lawan ributnya adalah masih teman sekolah, bukan dari orang-orang baru, orang luar. Siapa lagi kalau bukan si Muslihin, Lord Ale. Ini orang dua kalau ngelakuin pendakian juga ada berantemnya. Pasti ada yang diberantemin. Cuman berantem juga nggak lama-lama, nggak sampai sempet gananya. Cuman cekcok sebentar, lama-lama minta udut lagi, rokok bareng lagi gitu. Jadi orangnya gampang emosi, cuman belakangan ini mereka melakukan pendakian berdua sama si Muslimin sama grup yang lain,
nggak sama saya, nggak tahu. Aduh, cekcok, ada cekcoknya apa enggak tahu, soalnya saya nggak ikut. Beberapa pendakian ke belakang sama saya ada cekcoknya berdua. Meski gini juga saudara saya ya, ada baiknya. Waktu itu pas sekolah dasar, awal-awal sekolah dasar, saya pernah mengalami kecelakaan di kaki ya, yang mengakibatkan saya beberapa minggu nggak bisa berjalan. Baiknya dia, ketika saya pengen makan, pengen jajan, dibeliin. Masih ada perhatiannya, mungkin karena masih kecil ya. Ini saya masih ingat, dia baik. Lihat saudaranya sakit kaki, kena musibah. Beda lagi kalau udah dewasa. Contohnya yang tadi di Gunung Ciremai, kaki saya 2 kram, nggak ada gitu perhatiannya, nggak ada gitu dibawain tasnya. Sialan banget nih orang, malah pergi duluan jalan. Nggak tahu kalau sama pasangannya ya, nggak tahu. Sempet juga naik gunung, ngedaki bareng pasangannya, dia ikut. Pernah ada di video sebelumnya. Itu pun jalan di pendakiannya nggak bareng sama saya, jadi saya nggak tahu dia cocok apa enggak di pendakian sama pasangannya. Sepertinya kalau saya ikut ke dokumentasi nih, seru kayaknya. Jadi beruntung Anda tidak bareng sama saya melakukan pendakian waktu itu. Selain jago masak, nih orang juga orangnya kuat nih. Gua suruh bawa tenda 2 aja, di carrier-nya diisi tenda 2. Ini orang kuat. Baiknya enggak nolak. Kalau gua yang nyuruh, dia nerima, enggak nolak sama sekali. Baiknya enggak tahu kalau disuruh orang lain, disuruh bawa tenda gitu 2.
Yang gua nggak sukanya nih orang, nggak sukanya gua nih, susah banget dibanguninnya. Paling males kalau disuruh ngebangunin nih orang. Kalau ada acara pengen ikut dan gue nggak ngebangunin, dia marah. Kok gue gak dibangunin katanya. Gue pukul balik. Gue udah ngebangunin lu lebih dari 3 kali. Kenapa? Dianya tersenyum dong, ngerasa susah banget dibangunin. Cuman satu orang yang mampu ngebangunin. Ya, bapaknya. Kalau sama bapaknya nih orang, sekali ngomong langsung bangun ini. Tapi kalau di setiap pendakian, setiap gunung, nggak tahu nih orang nggak susah banget bangunnya. Takut ditinggalin apa gimana ya? Sebenarnya selalu dipikirin kalau pas pendakian dia tidur, males untuk dibangunin. Tahu-taunya gampang buat bangun. Emang takut ditinggalin kayaknya nih. Dan yang gak sukanya nih orang, kalau ada ngajak ribut banget, ngajak ribut, selalu ada hal-hal yang diributin. Nah yang gue ngeselinnya, ketika nggak ada nih orang, gue selalu nanyain, mentang-mentang saudara kali ya, kalau ada ngeselin, kalau nggak ada gue nyariin. Gak tahu gue juga nih, ngapain gue nanyain orang ini kalau nggak ada. Padahal kalau ada ngeselin nih. Nah, udah selesai nih. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai selesai. Mudah-mudahan sedikit menghibur. Dan mohon maaf bila hasilnya kurang bagus, masih jelek, masih tahap belajar, dan masih akan terus belajar. Dan buat yang tetap setia menonton, selanjutnya bakal masih akan saya gambar teman saya, entah itu siapa lagi, teman pendakian atau saudara. Tunggu saja. So, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.